Selamat pagi Aga, Namo Buddhaya. Pagi, Namo Buddhaya. Ya, hari ini kita belajar lagi agama Buddha. Ini supaya suasana agak lain, kita belajar di luar ya. Nah, sebelumnya mari kita awali dengan baca doa nama Saragata dan meditasi. Nanti Aga yang mimpin ya. Ya. Arahang sama Sang Buddho Bhagawa. Arahang sama Sang Buddho Bhagawa. Kita lanjutkan pelajarannya. Ya, ini menyambung lagi pelajarannya yang minggu lalu masih ingat minggu lalu kita ngapain tuh? Ya, membuat video tentang apa waktu itu? Ya, ayah dan anak Ya. terus anaknya masih bermain dalam rumah, terus disuruh keluar sama ayahnya. Mainan sama ayahnya ya. Ya, kita berarti masih ingat. Jadi pada waktu itu memang intinya pada waktu itu Sang Buddha membuat perumpamaan itu, Sang Buddha ingin menyelamatkan semua makhluk dari penderitaan. Dari rumah terbakar itu ibaratnya penderitaan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kisah orang yang terkena panah beracun. Kemarin kayaknya waktu ada pemberitaan, mestinya sampean tahu. Ada berita tentang kejadian di Kanjuruhan. Tahu toh? Ya, yang ada orang meninggal banyak itu. Nah, ternyata di situ Iwan Fals itu membuat lagu tuh, untuk mengenang istilahnya karena Iwan Fals itu dia penyanyi, dia buat lagu tragedi Kanjuruhan. Nah, hari ini kita akan belajar kisah orang yang terkena panah beracun, terus kita nanti buat lagu. Nah, sampai bisa gitar kok enggak? Oh, enggak bisa. Nanti Pak Widodo yang gitar, Pak Widodo yang kasih nadanya. Nanti sampai menulis tentang kisah rumah orang yang terbakar itu, Pak Widodo kasih nadanya, nanti kita buat lagu bersama-sama. Bisa ya? Nah, sekarang yang pertama kali harus supaya tahu kisahnya tentang apa, sampean baca dulu. Ini kayaknya supaya bacanya bagus, bacanya enak, kita pindah tempat ke sana Mas Jago. Sudah dibaca ya, ini karena di luar hujan jadi mari kita masuk ke dalam. Nah, kemarin sebenarnya rencananya mau di luar sampai selesai pelajarannya, tapi karena tidak memungkinkan karena hujan, kita ke dalam ruangan. Nah, sudah dibaca ya dia kisahnya ya. Nah, kisahnya tentang apa ya kan? Kisah orang yang terkena panah beracun. Ya, pintar. Di situ coba ceritakan sedikit yang saya baca tadi. Dan lainnya mungkin kalau nggak apa apa. Terus setelah punya pandangan itu dia mau ngapain? Terus ya, suaranya ada kenceng suaranya, hujan nanti ya dengarkan suaranya. Nah, setelah itu apa yang dilakukan Buddha? Ya, itu misalnya tentang orang yang pernah panah beracun. Kenapa orang yang pernah panah beracun? Siapa orang yang amanah dan kakak tidak benar, dia tidak Yang penting ya, harusnya yang penting apa dia? Diobati ya. Kalau tanya begitu ya keburu meninggal. Seperti itu juga ya. Kenapa Buddha tidak menjelaskan tentang pandangan-pandangan di dunia kita? Karena itu tidak penting, tidak membawa kepada
kesucian yang diajarkan. Nah, yang sudah diajarkan juga itu yang akan membawa kepada kesucian. Nah, hari ini Pak Widodo akan mencoba, kita akan membuat proyek dari kisah orang yang terkena panah tadi, kita buat lagu. Ya. Nah, gimana cara ini? Pak Widodo kasih rambu-rambunya ya. Pertama suku Malunja Kuta, suku Malunja Kuta, terus pandangannya, sampai kali pandangannya apa nanti di situ. Pandangannya tadi ada apa? Alam semesta, salah tidak dan lain sebagainya. Terus setelah pandangannya itu, terus juga tadi mau mengajarkan juga mengajarkan kisah ya orang yang terkena panah dulu. Terus nanti terus kenapa orang terkena panah ini tadi? Ya, dia tidak mau mencabut, ya tidak mau mencabut karena apa? Tidak mau mencabut karena apa? Terus Buddha, alasan Buddha tidak mengajarkannya, ya, mengajarkan pandangan-pandangan tadi ya. Kenapa? Ya. Pertama itu manusia punya banyak pandangan yang belum jelas oleh sang Buddha. Salah yang ini kurang bagus. Jadi coret. Yang belum jelas, yang tidak berunjuk kepada dia, bukan unjuk pada dia. Oke, sekali lagi ya.
Ya, hari ini kita sudah belajar tentang kisah orang terkena panah racun dengan membuat lagu. Nah, lagunya nanti dihafalkan, Bro. Nek sampai dihafal, nanti enak ngapalin materinya. Ya. Nah. Iku malu kali. Iku malu kita punya banyak pandangan yang kuda berjelasan kepada dia. Alam semesta kekal tidak, terbatas atau tidak, jiwa sama dengan badan ataukah itu beda, kata kata ada setelah kematian ataukah tidak. Tuh pandangannya itu. Akhirnya ini Ibu Malaikat kita bertanya kepada Sang Buddha, mau meninggalkan kehidupan kalau tidak dikasih tahu. Akhirnya Buddha menjelaskan tentang kisah orang yang terkena orang kena panah nggak diobati malah bertanya yang tidak penting, meninggal duluan toh. Nah, kita juga harus begitu, harus mementingkan hal yang lebih penting. Tadi kalau ada misalnya contoh main HP, terus belajar, terus membantu orang tua misalnya, terus atau main bola. Berarti yang pertama dulu apa? Belajar, terus bantu orang tua, terus main bola, terus main HP. Tapi selama ini begitu nggak? Ya, selama ini main paling banyak apa? HP. Nggak boleh, harus dibalik ya. Sekarang harus bantu orang tua, harus belajar dulu sebagai pelajar, bantu orang tua, main bola atau olahraga, main HP. Ya, jadi bantu orang tua cukup sampai bersih-bersih rumah, nyapu. Pak, saya kan mau lanang, saya anak laki-laki, nggak perlu bersih-bersih. Harus bersih-bersih. Itu anaknya orang tua sampai itu punya anak dua laki-laki semua kok. Ya, sampai nggak mau, terus kakaknya juga nggak mau, siapa nanti nggak bantu itu, gitu. Sama juga kalau sampai punya uang 10.000, tapi harus bayar LKS 5.000, terus harus bayar kas kelas misalnya 3.000, terus sampai lapar, terus ada jajanan yang harganya 5.000, atau yang bikin kenyang itu 5.000. Berarti sampai harus utamakan yang mana dulu? Ya, dulu bayar kas, terus yang 2.000 dibelikan jajan yang cukup 2.000. Jangan beli jajannya 5.000 terus bayar LKS-nya utang. Nah, nggak boleh. Ya, harus mengutamakan yang terlebih penting. Hari Minggu pelihara ada teman ngajak main bola. Ya, main bolanya ditunda dulu, tapi ya gitu. Jadi kita harus mengutamakan hal yang lebih penting. Nah, di sini nanti ada tugas ya dikerjakan di rumah. Ya, di LKPD-nya ada tugas, ada di rumah. Kemudian itu yang harus bisa disampaikan. Kita belajar dengan bernyanyi, membuat lagu dari materi ini hanya sekali saja. Dulu pernah nggak? Nggak pernah. Kira-kira lebih enak ya daripada sampai baca terus kerjakan tugas ya. Bosan ya. Nah, sekarang pelajaran sudah selesai, kita tutup dengan doa nama Tuhan.